Siang, Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah tergabung dalam webinar bersama Klinik Utama Dharma Husada Premier. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Bella Ayu Paramita selaku moderator webinar pada hari ini. Topik yang akan diangkat pada hari ini adalah mengenai wasir, deteksi dini, dan pengobatannya. Wasir atau yang kita kenal juga sebagai ambeien merupakan salah satu penyakit umum yang terjadi di masyarakat dan bisa terjadi pada siapa saja. Secara umum, wasir tidak mengganggu dan tidak menimbulkan keluhan. Namun pada sebagian orang akan timbul rasa tidak nyaman dan berbagai keluhan lainnya. Pembicara pada hari ini akan membahas seputar wasir, apa saja gejalanya, dan bagaimana cara menanganinya. Dan pada hari ini, kami akan menghadirkan Dr. Ajeng Tribawati, spesialis bedah sebagai narasumber. Sebelum memulai materi, saya ingin memberikan info bahwa acara webinar ini diadakan secara berkala untuk umum, secara gratis, dengan topik bahasan menarik di setiap sesinya. Follow Instagram kami di @dharmausadapremier_klinik untuk mengetahui info seputar kesehatan dan juga info webinar selanjutnya. Setelah ini akan masuk ke sesi penyampaian materi yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, nomor handphone, pertanyaan. Baiklah, sebelum memulai materi pada hari ini, izinkan saya membacakan riwayat hidup dari Dr. Ajeng terlebih dahulu. Dr. Ajeng Tribawati, spesialis bedah, beliau lulus FK Hengkol pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan menempuh pendidikan spesialis bedah di FK UNER pada tahun 2010 hingga 2015. Riwayat pekerjaan beliau menjadi dokter spesialis di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo dari tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian menjadi dokter spesialis di Klinik Sanodok pada tahun 2018 hingga 2019, dan saat ini juga menjadi dokter spesialis di Klinik Utama Dharma Husada Premier sejak tahun 2021 hingga sekarang. Baiklah, sebelum memulai materi pada hari ini, untuk menyikat waktu, saya persilahkan pembicara kita pada hari ini, Dr. Ajeng Tribawati, spesialis bedah untuk menyampaikan materinya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, terima kasih Dokter Bella. Ini, Suara saya dokter. jelas? Jelas, dokter? Oke, ya. Perkenalkan semua, saya Dokter G. Selamat siang. Saya Dokter Ajeng. Saya posisi sekarang masih di RKZ ya, baru selesai poli. Jadi ya masih pakai atribut lengkap. Saya akan berusaha membawakan informasi dan mengedukasi jenengan sekalian. Topiknya hari ini wasir, gimana cara kita mendeteksinya, kemudian bagaimana cara pengobatannya. Izin share screen ya. Oke. Sudah jelas kelihatan semua? Jelas, dokter. Ini ada laki-laki asumsinya ya, pakai celana memegang pantat. Sebelahnya apakah itu gambaran skematisnya anus itu. Sebentar, kok enggak bisa di ini, kok enggak bisa di next. Nah, wasir deteksi dini dan pengobatannya. Ini biasanya kalau di kamar mandi ya ini sering begini nih. Tampang mengejan, aduh kayak susah ngeluarin beban hidup. Ngapain sih Bapak ini? Ini biasanya ya, apa sih wasir tuh? Ya, kadang kita nyebutnya ambien, kadang kita nyebutnya hemoroid. Semua keluhan kadang-kadang pada dubur dianggap wasir, padahal beda-beda.
Kadang ada yang bernanah dibilang wasir juga, kadang yang cuman udun gitu istilahnya dibilang wasir. Sebenarnya fenomenanya gunung es. Kenapa saya bilang gunung es? Karena gunung es ini maksudnya adalah yang kelihatan, yang kontrol di dokter itu cuman sebagian kecil aja, pucukan itu. Sisanya mereka enggak kontrol karena dianggap masalah biasa, enggak terlalu ganggu. Diobat-obatin sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang malu sama dokternya atau malu sama keluarganya, malu sama temennya, sama suaminya, malu sama istrinya. Nah, tapi juga bisa jadi itu penyakit lain. Jadi kita enggak boleh meremehkan. Ya, wasir itu apa sih? Nah, ini nama lainnya ini, wasir, ambeien, pile, kita nyebutnya pile atau hemoroid adalah perubahan dari bantalan pembuluh darah di daerah dubur. Ini bantalan pembuluh darah ini. Bantalan pembuluh darah ini yang disebut pembuluh darah itu yang ini. Bentar ya. Ya. Ini bantalan pembuluh darah di sini, ada bantalan pembuluh darah di sini. Nah, ini. Kok enggak bisa lancar toh ini? Bentar ya. Ini bantalan pembuluh darahnya, venous plexus. Nah, yang biru-biru itu, ada yang di dalam, ada yang di luar. Kemudian terjadinya biasanya akibat adanya bendungan pembuluh darah berulang. Ya, kalau cuma sekali nggak akan jadi hemoroid, nggak akan jadi ambeien. Berulang dan dalam waktu yang cukup lama. Artinya kronis, nggak mungkin 1 minggu, 2 minggu. Biasanya ya tahunan, bulanan, tahunan ya. Pelebaran dan pembengkakan pembuluh darah dan jaringan sekitar mengakibatkan pelebaran dan pembengkakan pembuluh darah dan jaringan sekitar. Ya, coba kita lihat ya. Di dunia sendiri ambeien ini diperkirakan 4,4% dari seluruh populasi dunia itu ambeien. Jadi Anda enggak sendirian kalau wasir ya, banyak orangnya. Tahun 2008 itu lebih dari 230 juta jiwa. Diperkirakan tahun 2030 meningkat sampai 350 juta jiwa. Di Indonesia sendiri 5,7% dari populasi Indonesia ini ambeien. Jadi jangan malu ke dokter walaupun keluhannya sekecil apapun diobati sedini apapun. Ya, diobati sedini mungkin. Diperkirakan 10 juta jiwa ini cenderung meningkat di usia 45 sampai 65 tahun. Tahun 2007 sudah ada 12,5 juta jiwa yang periksa, yang kontrol, yang operasi. Tahun 2030 diperkirakan mencapai 21,3 juta jiwa. Faktor resikonya apa aja sih? Nih mbak-mbak ini yang suka ngangkat-ngangkat berat. Nggak harus atlet ya, kadang ngangkat galon, ngangkat benda-benda berat, kulik-kulik, ya kadang-kadang begitu. Yang kerjanya di lapangan, yang cara mengangkatnya salah, mengejarnya salah. Kemudian orang yang duduk terlalu lama, mbak admin ya, yang kerja di kantoran, kemudian ibu-ibu hamil. Kemudian ada yang riwayatnya memang BAB-nya keras, susah BAB-nya. BAB-nya enggak setiap hari, kadang 3 hari sekali, 4 hari sekali ya. Kemudian ada yang dengan kegemukan. Itu semua faktor resiko yang menyumbang terjadinya lebih mudah terjadi ambeien. Ya, penyebabnya, triggernya atau pemicunya pola BAB yang salah, yaitu tidak teratur, dia itu tadi yang 3-4 hari sekali mengejannya terlalu kenceng, ya mengejannya enggak efektif, kemudian toiletnya toilet duduk. Jadi kadang sambil duduk-duduk di toilet main HP, baca koran. Susah BAB atau malah diare kronis. Ini yang membuat iritasi pada anusnya. Jadi dia penyebabnya. Peningkatan tekanan perut karena penyakit lain, misalnya prostat, ada pembesaran, kemudian batuk lama, tidak harus selalu TBC, bronkitis kronis juga bisa, tumor di perut, kehamilan, hubungan seksual per anus ya, ini juga salah satu penyebab, diet rendah serat, kurang sayur, kurang
minum, kurang olahraga. Nah, ini yang paling mungkin. Ini disederhanakan nih. Benjolan di daerah dubur. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, adik-adik, ada enggak benjolan di daerah duburnya? Kalau pup, kalau habis BAB atau kalau enggak BAB sudah ada benjolan. Kemudian dubur terasa nyeri dan atau panas. Kadang-kadang habis makan apa, makan pedas gitu, BAB, buang air besar, loh kok panas ya anusnya. Nah, ada yang kadang-kadang nyeri atau perih saja. Dubur terasa lembab dan atau gatal. Jadi keluar cairan terus, atau kadang-kadang gatal-gatal seperti orang cacingan, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata ambien BAB darah segar atau BAB rasanya enggak tuntas, seperti ada sisa. Ya, bagaimana sih cara kita mengetahui ambien itu? Yang pertama dengan gejala-gejala itu tadi ya. Kemudian pemeriksaan fisik oleh dokter. Nah, pemeriksaan fisik oleh dokter dia akan mengetahui ada benjolan atau pembengkakan di daerah anus. Mungkin ada bekuan darah juga di situ, ada perdarahan aktif juga ya. Terus kemudian memakai alat yang namanya anoskop. Anoskop enggak, kalau misalnya anoskopnya enggak bisa mengevaluasi, kita kolonoskopi. Kolonoskopi pakai pembiusan, pakai teropong, pakai kamera sampai ke seluruh anusnya. Ya, ini ada yang penyakit lain, gejalanya hampir sama dengan ambien. Serupa, tapi tak sama ya. Gejalanya hampir sama, tapi sangat berbeda. Penyakit yang sangat-sangat berbeda. Yaitu yang pertama, kanker usus besar. Radang usus besar. Kemudian polip usus, prolaps rekti itu ususnya jatuh ke bawah, rektumnya jatuh ke bawah. Kemudian lecet pada dubur atau viscera ani. Sama-sama mengganggunya ini viscera ani. Kadang-kadang timbulnya barengan, bersamaan antara ambien sama viscera ani. Nah, wasir yang tidak diobati jadinya apa sih? Wasir yang tidak diobati, kalau misalnya sudah ada gejala BAB darah, tidak diobati, pembuluh darah semakin membengkak, kemudian suatu ketika bisa pecah, terjadi perdarahan. Perdarahan ini bisa berhenti sendiri kadang-kadang, kadang-kadang tidak bisa berhenti. Harus ke rumah sakit, harus dikasih obat, harus dioperasi. Kemudian yang kedua, menyebarnya bakteri dari peradangan mengakibatkan infeksi. Ya toh, jelas infeksi karena di situ kan tempat pembuangan, bakterinya juga banyak. Ditambah peradangan, bakteri ditambahin peradangan, akhirnya infeksi meluas. Kemudian fistula ani. Fistula ani itu ada saluran dari luar masuk ke dalam anus, tapi tidak melalui anus. Jadi dia tembus di bawahnya kulit begitu, membentuk terowongan-terowongan yang berisi nanah. Kemudian ada radang testis. Jadi misalnya di laki-laki itu buah zakarnya ikutan meradang, ikutan infeksi gara-gara ada penyebaran bakteri dari anusnya. Akhirnya infeksi di situ menimbulkan abses atau kantong nanah yang berada di sekitar kantongnya buah zakar. Pengobatan sendiri ya. Pengobatan sendiri itu terdiri dari tiga utama. Yang pertama kita harus bisa mengkontrol faktor resikonya itu tadi. Faktor resikonya yaitu memodifikasi lifestyle atau gaya hidup. Yang pertama dia tinggi serat atau tinggi sayuran hijau terutama. Kemudian anal hygiene atau kebersihan anus. Kemudian mencegah sembelit atau diare. Nah, kalau yang dia tinggi sayur itu kan mencegah sembelit. Nah, kalau diarenya itu bisa dicegah dengan tidak memakan makanan yang mengiritasi usus. Salah satu contohnya yang asamnya tinggi. Misalnya pedas-pedas ya, yang memicu iritasi pada usus. Misalnya yang makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang bisa mengiritasi, durian, nanas yang terlalu banyak, durian yang terlalu banyak bisa memicu hemoroid atau ambien ini. Kemudian makanan-makanan olahan, misalnya saus-saus, saus sambal, saus tomat, seperti itu ya. Mengatasi penyakit dasar yang tadi saya bilang, yang bisa mengakibatkan orang mengejan. TBC, pembesaran prostat ya. Yang kedua, konservatif atau non bedah. Tindakan yang tidak dengan bedah itu kita sebutnya konservatif. Jadi
Pasien diminta rendam duduk supaya anusnya bersih, kebersihan anusnya terjaga. Kemudian kita bantu dengan misalnya BAB-nya keras, kita bantu dengan pencahar atau pelunak BAB. Kita tambahin dengan anti nyeri, anti radang. Yang ketiga dengan skleroterapi. Skleroterapi itu nanti ada gambarnya, itu kita suntikkan obat ke dalam hemoroidnya situ, kepada pasien ke dalam hemoroidnya situ. Nah, diharapkan nanti hemoroidnya itu membentuk radang steril, kemudian dia luruh sendiri. Kemudian ada yang terbaru namanya PILA, Paran Injection Ligation for Ambient. Jadi nanti ada gambarnya juga. Jadi dia kombinasi antara penyuntikan obat dan pengikatan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan atau terapi bedah. Nah, ini ambien ya. Ambien yang sudah keluar. Ini gabungan antara ambien, gabungan antara ambien yang di dalam, gabungan antara ambien yang di dalam dan yang di luar. Nah, ini kita sebut pile. Pile. Ya. Pile atau kita sesuaikan dengan yang di sebelah, itu rata-rata ambien itu terjadi di jam 3, jam 11, jam 7, jam 11. Ya. Oke, next. Ini gimana ini sebentar. Kok enggak mau next deh. Oke. Tindakan non bedah yang pertama, skleroterapi yang saya sebutkan tadi. Jadi disuntik ke dalam ambennya. Biusnya bius lokal biasanya kita melakukan di poliklinis bisa disuntik, cuman enggak terlalu efektif karena angka kekambuhannya mencapai 60%. Jadi dia setelah disuntik kadang-kadang muncul lagi ya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah ligation. Ligation itu artinya mengikat pembuluh darahnya. Ini kita ikat dengan karet, ada alatnya. Alatnya itu nanti menyedot wasirnya, kemudian kita masukkan karetnya seperti itu. Ya, ini juga angka kekambuhannya tinggi, mencapai 60%. Karena biasanya diikat begini kadang-kadang karetnya lepas, kadang-kadang enggak sampai ambennya lepas sendiri, karetnya sudah lepas sendiri. Kemudian kadang-kadang si amben ini membentuk lagi di sebelahnya, gitu. Slide. Ada yang terbaru lagi seperti tadi diikat. Cuman kita pakai USG, pakai guiding USG, pakai dituntun USG. Jadi lebih terarah, mana yang mau diikat lebih terarah, namanya HALRAR. Ya. Slide, ini sekilas aja. Kalau untuk bedah, ya ini pakai pisau bedah. Jadi diambil, diangkat di arah-arah tadi, di arah jam 3, jam 7, jam 11, ini diangkat, diambil, dipotong. Ya. Apakah kerugiannya? Kerugiannya lebih nyeri. Ini pasti lebih nyeri karena pakai pisau bedah, mungkin bisa dengan penjahitan dan tidak dijahit juga bisa. Kemudian apakah kambuh lagi? Ini yang angka kekambuhannya paling sedikit. Dengan pisau bedah ini angka kekambuhannya paling sedikit. Kurang dari 10% kambuhnya. Cuman komplikasinya kadang-kadang anusnya menyempit. Kalau misalnya yang diambil terlalu banyak, anusnya jadi sempit, nggak bisa melar. Nah, yang selanjutnya ini yang metode-metode baru. Ini stapler, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian sudah sering dengar stapler. Ya, stapler itu ada indikasi khususnya. Jadi kalau misalnya yang di bagian dalam, yang ambennya di bagian dalam ini penuh, melingkar gitu ya. Melingkar gitu kita pakai stapler. Tapi kadang ada yang di dalam juga, ada yang masih ada di luar sini, harus dikombinasi. Jadi yang di dalam stapler, yang di luar ini dipotong, diambil. Yang terbaru lagi ada yang namanya laser. Laser kita enggak memotong. Jadi ujung lasernya ditembakkan ke arah pembuluh darahnya sini. Ditembak sampai ke sini. Nah, ini nanti kempes dia seperti sebelahnya. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, monggo Mbak Moderator memfasilitasi yang mau bertanya.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya dokter atas Oke. ilmunya yang menarik sangat dan sangat bermanfaat siang ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa langsung on kamera. Ini masih belum ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, dokter. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung bisa Langsung dengan dokter online aja. boleh, raise hand boleh. Masih belum ada yang mau bertanya sepertinya, dokter. Uh, Kalau gitu, mungkin saya saja nih, dokter. Oke. Nah, ini dokter, kan di masyarakat nih banyak ya dok, mitos-mitos tentang wasir gitu dokter. Ya, Terutama yang sering saya dengar itu yang masalah makanan pedas tadi dokter. ya. Sebenarnya, apakah makanan pedas itu secara langsung dokter menyebabkan wasir itu tadi? Mm-mm. Jadi kalau dibilang secara langsung enggak. Kalau makan pedas langsung hemoroid, langsung ambien enggak. Tapi makanan pedas itu berpengaruh pada peradangan ususnya. Jadi kalau kita sering makan makanan pedas, ya, yang saya bilang tadi, ada kemungkinan kita ada yang nggak tahan ya dengan cabai, itu ada yang diare. Nah, diare itu yang kadang-kadang menimbulkan memicu adanya ambien. Terus kemudian cabai sendiri kita ketahui kalau cabainya satu dua enggak apa-apa. Cabainya kadang-kadang orang makan enggak satu dua biasanya. Satu piring. Ya, kalau misalnya satu piring ya jangan. Karena ada yang namanya radang usus besar. Radang usus besar atau kolitis. Nah, kolitis itu pun salah satu yang menimbulkan diare yang kronis tadi itu. Jadi sering-sering diare, mungkin kolitis, mungkin radang usus besar ya. Nah, itu sendiri adalah faktor penyebab yang seperti saya sebutkan tadi, faktor penyebabnya untuk ambien. Ya, sebenarnya cabai nutrisinya banyak, tapi apapun ya, namanya hukumnya segala sesuatu baik di atas bumi ini, tapi kalau misalnya berlebihan tidak boleh ya. Kalau misalnya sesekali makan cabai ya enggak apa-apa, tapi kalau misalnya setiap hari makan cabai jumlahnya banyak, nah akhirnya ke penyakit lain dulu, kolitis, diare, Crohn's disease. Crohn's disease itu saudaranya kolitis. Saudaranya kolitis, jadi dia peradangan pada usus besar. Nah, dia akan menimbulkan diare yang berkepanjangan plus di dalam ususnya itu biasanya ada kemerahan yang menandakan adanya radang. Nah, radang itu memicu ambien. Jadi secara tidak langsung ya. Iya dokter. Baik dokter, terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Saya bacakan, Gih. Ya, ya Mbak. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Siska. Dokter, kalau kadang di duburnya terasa gatal, apakah kira-kira ada amin, dok? Nah, dubur gatal tadi Bu, dubur gatal itu salah satu gejala awal saya sebutkan ya. Karena radang pada ambien di awal itu biasanya dia mengiritasi memang rasanya. Jadi kayak lembab, kayak gatal, kayak keluar cairannya begitu. Kadang-kadang belum ada benjolannya, seperti ngeluarin cairan terus ya. Nah, kadang-kadang disertai gatal ini. Bisa jadi ada penyakit lain, bisa jadi, yaitu yang pertama visura ani. Visura ani itu kayak ada lecet gitu, tapi dia mau sembuh, kadang-kadang rasanya gatal. Itu yang pertama ya, visura ani atau lecet gitu. Nah, terus yang kedua ada namanya gatal karena cacingan pada anak-anak tapi biasanya nggak pada orang dewasa dan kita biasanya menemukan ada bukti cacing, ada cacingnya kalau misalnya sudah dikasih obat cacing, dia ada cacingnya kalau ada gatal itu atau pruritus kita nyebutnya ya pruritus pada pasien kremien, nah itu biasanya ada bukti cacingnya. Nah, kalau misalnya yang lain-lain kemungkinan ada penyakit kulitnya. Jadi di daerah situ karena memang tapi ini pada orang-orang yang hygiene-nya tidak terjaga aja ya, hygiene anusnya kurang gitu, mungkin ada penyakit kulit di situ, jamur di situ ya bisa menimbulkan gatal. Ya, jadi tidak selalu ambeien, Bu. Cuman untuk membuktikan ambeien atau enggak kita harus dilihat keseluruhan gitu. Jadi kalau Ibu ragu-ragu mending ke dokter aja. Jadi obatnya lebih sesuai. Oke. Iya. Baik, Kira-kira Bu Siska gimana Bu Siska?
Sudah jelas, Bu Siska? Oh, nggih, dokter. Sudah jelas dari Ya, Bu Siska. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ya, dokter. siap. Ini ada Bapak atau Ibu S bertanya, kalau misalnya wasir ini apa bisa dengan minum obat saja ya, dok? Tergantung derajatnya. Saya memang sengaja tidak membahas derajat di sini ya. Karena derajat itu sekarang yang dibilang derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4, itu sebenarnya itu adalah klasifikasi lama. Kita sudah ada yang memakai itu masih untuk ambeien yang di dalam. Ada yang sudah tidak memakai. Jadi ada klasifikasi baru. Saya memang sengaja tidak memberikan di situ karena nanti menimbulkan kerancuan dan kebingungan malah. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu masih bisa dengan obat. Misalnya tidak ada perdarahan yang profus atau perdarahan yang mancur terus. Nah, itu masih bisa dengan obat. Tidak ada pembekuan darah yang di luar atau trombus kita sebutnya. Jadi tidak ada yang bendol di luar berwarna kebiruan tidak bisa dimasukkan, itu namanya trombus. Ya, kalau sudah ada bendol seperti itu lebih baik operasi. Tapi kalau tidak ada masih cuma benjolan kecil, bisa kempes. Kadang-kadang muncul kalau mengejan tapi kempes lagi. Terus kemudian tidak ada BAP darah atau BAP darahnya minimal. Jadi netes terus kemudian hilang begitu, itu masih bisa dengan obat sebenarnya. Jadi ambeien ini sebenarnya kalau misalnya ditemukan lebih cepat dan orang mau berobat, maksudnya patuh dengan obat dan perubahan gaya hidup, sebenarnya bisa, tidak perlu operasi. Gitu. Karena operasi sendiri untuk orang hemoroid atau untuk orang ambeien itu gampang-gampang susah. Kadang buah si malakama, operasinya sendiri itu kadang-kadang kadang-kadang resultnya atau hasilnya tidak memuaskan karena nyerinya post op, nyeri pasca operasi, kadang-kadang muncul lagi kekambuhan. Nah itu belum ada yang golden standarnya atau operasi yang sangat memuaskan untuk ambeien ini. Jadi kalau bisa dicegah, kalau bisa diobati dulu, kenapa enggak gitu loh. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala awal begitu datang aja karena masih bisa, biasanya mayoritas masih bisa diobati dengan obat tanpa ada pisau bedah, tanpa ada perlu tindakan bedah gitu loh ya. Jadi mayoritas orang ambien masih bisa diobati dengan obat saja. Gitu. Kecuali yang udah benar-benar parah ya, yang seperti tadi ya. Saya sebutkan perdarahan masif, kemudian benjolan yang tidak bisa masuk, kejebak di luar ya. Gitu kira-kira Bu S. Iya. Nih, dokter. Kemudian ini melanjutkan pertanyaan yang masih berhubungan ya, dokter, tentang penata Ya. laksanaan dari ambien ini tadi. Ada pertanyaan dari Ibu Hermiawati Safitri. Hmm. Beliau bertanya, kalau untuk wanita yang sedang hamil, dokter, apakah pembedahan ambien itu pilihan yang terbaik ya, dokter? Atau bagaimana? Kalau untuk wanita yang sedang hamil, jadi gini, wanita hamil itu kan ada trimester 1 ya, 3 bulan pertama, ya trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga, ya kan? Nah, untuk trimester 1 dan trimester 2, saya pribadi kalau bisa enggak operasi. Kalau bisa enggak operasi. Bukan tindakan bedahnya yang mempengaruhi janin, lebih ke arah pembiusan. Pembiusan pada saat kita operasi itu akan mempengaruhi janin, gitu loh. Karena bagaimanapun janin trimester 1, trimester 2 itu perubahannya masih sangat-sangat banyak. Dia terpengaruh faktor dari luar tuh masih sangat-sangat bisa terpengaruh karena dia membentuk organ itu di trimester 1, trimester 2 ya. Kalau trimester 3 ya kalau bisa ndak operasi. Tapi kalau misalnya terpaksa operasi dengan kondisi seperti tadi ya kesakitan, kemudian perdarahan hebat, nah itu ya memang harus operasi. Kadang-kadang ada yang dibarengkan setelah SC, kemudian operasi ambien. Begitu. Tapi untuk ibu hamil, perlakuan khusus ya, kalau bisa ndak operasi. Kecuali nyeri sekali, karena nyeri memicu kontraksi rahim. Ya, tapi kalau bisa sekonservatif mungkin dengan obat yang dimasukkan dari dubur malah, yang bekerja lokal. Jadi kalau obat minum kita minimalkan. Ya, kita minimalkan. Paling cuma 3 hari kita kasih obat minum, terus kemudian sisanya obat dari dubur. Gitu ya. Baik, dokter. Terima kasih. Kemudian ini juga bisa saya lanjut, dokter? Boleh, monggo, monggo. Iya, ini ada pertanyaan mengenai nyeri dari hemoroid sendiri, dokter. Ini dari Ibu Tika.
Jadi Ibu Tika bertanya kalau misalnya sedang hemoroid ini kan nyeri sekali nggih dokter. Lalu misalnya dikompres pakai es batu itu nyerinya bisa berkurang. Nah, tapi kalau misalnya dikompres hangat tuh malah sakit. Apakah benar dokter? Kalau sakit itu dikompresnya dengan es batu? Ya, ini sekali lagi, kalau nyeri itu sifatnya individual ya. Nyeri itu kan masing-masing orang beda nyeri. Dan ambang nyeri masing-masing orang itu beda. Ada yang rendah, yang ambang nyerinya, ada yang tinggi, ambang nyerinya. Nah, kalau penjelasan secara logikanya, seharusnya kalau sudah nyeri sekali, yang sudah prolaps, hemoroidnya yang sudah jatuh ke bawah dan pas nyeri, itu biasanya dikompres apapun tidak mempan. Kompres dingin, kompres hangat, nggak mempan. Biasanya ya tetap aja sakit gitu. Tapi kalau misalnya nyeri-nyeri biasa, memang logikanya lebih bagus kalau kompresnya dingin. Ya, kompres dingin karena dia pembuluh darahnya kalau kena air hangat, pembuluh darah itu malah melar-melar semua. Vasodilatasi atau melar. Jadi buka-buka semua. Nah, itu malah seperti mengaktifkan peradangannya. Jadi kesannya nyeri gitu. Padahal itu ya cuman inflam aja, lebih lebih meradang gitu aja. Tapi kalau dia kena dingin, dia vasokonstriksi memang pembuluh darahnya, ya. Jadi rasanya lebih nyaman. Cuman kadang-kadang itu subjektif, Dokter Bella. Jadi subjektif banget. Kadang-kadang orang dengan rendam duduk hangat, dia merasa lebih nyaman. Karena otot-ototnya juga jadi lebih lebih rileks di situ. Di situ kan ada otot sphincter ani namanya, di anus itu ada namanya sphincter ani. Jadi lebih rileks. Lebih rileks, orangnya jadi merasa lebih nyaman. Otomatis ambang nyerinya jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih turun nyerinya gitu loh. Ya, kira-kira begitu, Dokter Bella. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ini ada satu pertanyaan terakhir dokter dari Bapak Heri. Jadi Bapak Heri Oke. ini menanyakan kalau misalnya fesesnya itu keras dokter, keras Mm-mm. kemudian setelahnya itu lembek. Nah kalau misalnya makan pepaya Pak Heri ini jarang kerasa keras. Nah itu apakah bisa jadi penyebab dari wasir itu juga dokter? Apakah gejala dari Sangat, wasir? sangat bisa itu. Jadi itu tadi saya sebutkan sudah faktor resiko sama penyebabnya ya. Jadi BAB yang keras, BAB yang mengejan sekali baru bisa keluar ya. Atau BAB yang tidak teratur, disimpan 3 hari baru BAB. Nah, itu enggak. Jadi gini, usus itu punya mekanismenya sendiri. Jadi jangan-jangan dibiasakan, oh aku harus BAB di pagi hari. Tidak ada ceritanya orang wajib mutlak BAB di pagi hari. Tidak ada. Ya, jadi usus itu punya punya pathway-nya sendiri, dia punya otak sendiri, usus itu. Jadi kalau misalnya dia merasa penuh di bagian bawah, dia otomatis akan menimbulkan rangsang defekasi atau rangsang BAB. Jadi jangan dipaksakan di pagi hari jongkok di WC gitu untuk BAB, enggak. Usus enggak akan, kalau misalnya memang sudah penuh, ya dia akan BAB. Tapi kalau enggak ada isinya, ya apa yang mau dikeluarkan, gitu kan? Ya, kalau mau BAB, BAB aja gitu. Tapi kalau misalnya belum terasa BAB, dipakai jalan-jalan, dipakai aktivitas, biasanya membantu. Dipakai stretching, biasanya membantu. Gitu. Jadi, jangan dipaksa BAB di jam-jam tertentu sesuai kebiasaan. Enggak. Usus itu punya pathway atau punya jalur jalur pikirannya sendiri, jalur pathway-nya sendiri kalau usus itu ya. Terus BAB yang keras seperti itu ya sangat bisa karena dia anusnya terdorong dengan BAB yang keras, dia akan meregang terus kemungkinan muncul luka di situ dan muncul peradangan. Nah, pada saat mengejan itu seperti bayangkan seperti orang varises ya. Dia mengejan pembuluh darah itu memompa darah ke sana semua tapi pembuluh darah baliknya enggak bisa. Pembuluh darah baliknya bermasalah gitu. Jadi dia mompa ke sana semua darahnya, kemudian baliknya mampet, akhirnya bendol di situ. Gitu. Karena BAB yang keras itu tadi kan orang mengejan. Ya, gitu. Karena tekanan perut yang tinggi, nah kondisi-kondisi yang tadi yang saya sebutkan, tekanan perut yang tinggi itu termasuk obesitas, kegemukan, terus menghamil tadi, terus kemudian angkat berat. Nah, tekanan perut yang tinggi itu dia akan menghambat pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena itu tadi, sehingga muncul benjolan di bawah. Gitu.
Dokter, berarti memang tidak baik ya dokter, kalau memang tidak ada terasa untuk BAB dipaksakan ya Ya, dokter, malah ya, jadi kalau wasir saran nanti. saya pepaya itu boleh, oke banget pepaya itu. Cuman kalau memang enggak setiap hari pepaya bisa diganti dengan susu. Susu juga membantu pencernaan. Atau yogurt kalau yang suka yogurt, atau Yakult yang suka Yakult gitu. Sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Terus kemudian sayuran hijau bebas. Yang saya buah bebas, yang saya harus beri peringatan mungkin durian sama nanas sama pedas itu aja. Itu yang harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Ya, sisanya sih tidak ada masalah. Baik-baik. Ya, matur nuwun dokter. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, apa boleh dokter? Boleh, boleh. Silakan Pak, masih Oh ya, panjang waktunya kok. oh ya dokter. Dari Ibu Ratna, mohon tanya bagaimana resiko wasir pada lansia di atas 70 tahun dokter, terutama bila ada pembesaran Bentar, rahim bentar. yang menekan kantong BAB. Sebentar, yang mana ya ini ya? Bagaimana resiko wasir pada lansia di atas 70 tahun? Dia ada pembesaran lah. Nah ini tadi termasuk tumor berarti kan? Ada pembesaran rahim. Ini pembesaran rahim apa ya? Kalau bisa, monggo Bu Ratna boleh di unmute loh. Enggak apa-apa, langsung live aja. Lansia di atas 70 tahun jelas. Kalau misalnya sesuai peningkatan resiko usia, iya. Ada pembesaran rahim yang menekan kantong BAB. Itu bagaimana? Maksudnya pembesaran rahimnya itu apakah ada tumor? Apakah seperti prolaps uteri begitu? Pembesaran rahimnya itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya, selamat siang dokter. Itu Selamat siang, Ibu. G. nggak ada tumor ya. Cuman rahimnya itu katanya membesar karena mungkin dulu hamilnya itu anak-anak yang terlalu besar gitu. Jadi waktu tua itu dia jadi kayak ngelemprek gitu loh rahimnya. Rahimnya melar, maksudnya ya? Melar Iya, gitu iya. ya? Oke, saya paham. Oke, jadi tidak ada tumor, tapi rahimnya Ya. melar. Nah, Mm-mm. berarti kan ada peningkatan volume yang seharusnya dia kecil, tapi terus kemudian ada peningkatan volume dari rahim, ya Bu ya? Nah, Ya, bisa Bu, itu bisa menimbulkan peningkatan resiko dari wasir. Karena pada saat ibu, karena pada di perut ini, pada saat ibu mengejan atau pada saat mau BAB, itu kan kondisi perut itu kan berbagi Bu. Jadi ruangannya kan sama, berbagi antara rahim itu, terus kemudian isi usus ya, kemudian organ-organ yang lain, kandung kemih juga. Kalau misalnya kandung kemihnya ada masalah, kencingnya bermasalah juga, dia kan berebut tempat yang satu itu tadi. Ya memang perut itu bisa melar, tapi untuk mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan isi usus, itu kan kita harus mengejan. Ditambah mengejan, ditambah volume yang berdesak-desakan itu tadi, otomatis terjadi peningkatan tekanan perut yang signifikan. Akhirnya terjadilah wasir itu tadi. Gitu. Jadi ya berefek, Bu. Memberikan efek. lalu apa yang harus dilakukan itu? Kan penyebab utamanya itu rahimnya. Ini besarnya sangat signifikan ya, Bu ya. Wah, saya nggak tahu ya. Oh gitu. Kalau rahimnya kan kemungkinan besar dari dokter kandungannya tidak dilakukan apa-apa, Bu. Biasanya sih cuma diikat aja supaya dia enggak turun. Dipesarium namanya. Jadi rahim itu dipertahankan di posisinya, cuman ya itu tadi, makanannya BAB-nya tidak boleh keras supaya gampang enggak mengejan gitu. Itu Ya. aja Bu yang kita bisa lakukan. Tapi kalau sudah terjadi ambeien, ya kita harus obati ambeiennya. Kalau pencegahannya ya pola makan itu tadi, tinggi serat, jangan banyak makan daging merah, apalagi yang olahan, gitu. Ya, makasih. Ya Bu. Sudah jelas berarti ya untuk pertanyaan dari Bu Ratna. Dokter, ini untuk pertanyaannya sudah, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang masih mau bertanya, bisa bertanya secara langsung, atau misalnya masih ada yang kurang jelas, juga monggo bisa bertanya secara langsung ke Dokter Ajeng. Ya, kami Mbak, dari Pak Heri.
Ya, Bapak Heri bisa langsung. Ya, menyambung pertanyaan kami tentang feses yang keras tadi, apakah bisa mungkin diduga ada kanker usus, nah terus penanganan ataupun diagnosanya seperti apa untuk membedakan antara ambeien ataupun kanker usus. Demikian Bu Dokter, terima kasih atas jawabannya. Cukup Bu, ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Dr. Ajeng. Halo, Pak Heri, saya mau tanya sebelumnya, Nyun Sewu. Nanti bisa unmute lagi ya mic-nya ya. Saya mau tanya, apakah fesesnya keras ini BAB-nya setiap hari atau 3 hari sekali, 4 hari sekali begitu Pak Heri? Masih setiap hari Bu, masih setiap hari. Setiap hari tapi keras ya? Ya, ujungnya saja yang keras. Oh gitu, tapi belakangnya pola makan sudah sehat ya? Ya tadi tuh oh ya, iya, pepaya itu ya? iya pepaya. Kalau nggak Daging pakai merah pepaya. gitu juga suka? Apa itu Bu? Daging merah gitu suka? Oh, jarang Kambing? malah. Kalau Oke. yang daging jarang. Ya. Ya. Yang saya pekerjaan apa Pak? Duduk lama, Pekerjaan di kantor aktivitas? biasa, Ya, kantor sering saja, duduk lama ya? duduk Oke, oke. duduk ya berjalan ya. Ya, Kadang-kadang duduk, kebanyak duduknya memang ya. Ya. oke. Ini, Ya, ini kombinasi jadinya ya Pak ya. Ya memang ya. ada faktor resiko juga. Kemudian kalau pola makan sudah baik, mungkin aktivitasnya yang kurang, exercise-nya yang kurang gitu. Jadi dari profesi sendiri mengharuskan banyak duduk, kurang untuk gerak tubuhnya, dari mungkin olahraganya juga mungkin kurang ya Pak ya. Kalau misalnya apakah kita bisa membedakan dengan kanker usus? Ya, kanker usus tentunya kita tahu ada gejala yang lain ya, selain apa? Benjolan mungkin, selain BAB darah, kanker usus ada gejala yang lain yaitu BAB-nya sering sekali diameternya atau kalibernya itu tidak besar-besar, kecil-kecil, tergantung usus mana yang terkena. Kalau usus besar yang di sebelah kiri yang terkena, diameternya biasanya kecil-kecil. Jadi yang tadinya besar-besar gitu ya Pak ya, besar-besar gitu yang kayak bentukan sosis begitu ya. Terus kemudian jadi besarnya setelunjuk saya ini, kecil-kecil keluarnya. Nah, bisa jadi itu kecurigaan ke arah sana. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, adanya penurunan berat badan yang bermakna. Jadi dalam 3 bulan misalnya turun 10 kilo, nah itu kan bermakna sekali, ada apa? Tidak puasa, tidak ada apa-apa, kenapa kok berat badannya turun? Itu harus dicurigai ya. Yang ketiga, kemungkinan diare lama. Kalau misalnya dia terkena pada usus besar yang sebelah kiri, karena usus besar sebelah kiri itu tempat penyerapan airnya. Jadi makanan kita masuk ya, tadinya lembek-lembek, diserap di usus besar sebelah kiri itu, diserap airnya, makanya dia bisa padat. Nah, kalau pasiennya diare terus berarti kan ada gangguan di penyerapan airnya. Tapi diare itu pun harus dilihat dulu, diarenya berapa lama. Dengan obat diare sembuh atau enggak. Kalau dengan obat diare sembuh ya artinya mungkin penyebab lain, infeksi makanan, keracunan makanan, ya. Tapi kalau misalnya dengan obat diare enggak sembuh, nah itu perlu investigasi lanjut. Itu salah satunya, Pak. Terus kemudian jelas mungkin kalau misalnya tumornya sudah besar ya, kanker ususnya sudah besar, ada benjolan di perut, ya, ada terasa nyeri di area-area tertentu dari perut, misalnya kanan bawah, terus kemudian kiri bawah atau kiri atas, ya, sesuai dengan usus mana yang terlibat, gitu ya. Atau sama sekali tidak bisa BAB. Jadi ada istilahnya soiling. Soiling itu dari pantatnya, dari anusnya itu cuman keluar minyak-minyak aja, seperti minyak gitu, cairan, seperti orang diare, tapi bukan diare ampas. Jadi seperti cairan aja, seperti berminyak begitu. Keluarnya seperti itu, tapi tidak bisa keluar semua, akhirnya tidak bisa tuntas keluar semua, cuman keluar cairannya. Nah itu kita harus curiga ada kanker usus. Tapi tentunya dilihat dengan gejala-gejala lain ya. Nah, untuk penyelidikannya sendiri, investigasinya kita bisa mulai dengan datang ke dokter
menceritakan segala macam keluhan. Yang kedua, bisa dengan anoskopi. Kalau dengan anoskopi ternyata tidak kelihatan apa-apa, kita bisa lanjutkan dengan kolonoskopi yang dia bisa memonitor atau pakai kamera memonitor satu rangkaian usus besar itu kita bisa lihat ya dengan kolonoskopi itu. Tadi seperti saya jelaskan kita bisa pakai kolonoskopi ya untuk mendeteksi atau menyelidiki apa-apa saja yang terjadi di atas-atas di dalam usus itu. Mungkin polip bisa jadi, mungkin memang kanker bisa jadi ya. Gitu. Gimana Pak Ari? Bisa dipahami ya? Sudah jelas? Ya, sudah jelas Bu. Ya, Jadi bisa mungkin dengan harus kolonoskopi Pak. Ya. kolonoskopi ya. Oke. Ya, Baik. kolonoskopi Pak. Ya. Itu golden standarnya itu. Jadi kita pakai kamera ngelihat ke dalam begitu. Nanti kalau ada benjolan, kita biasanya langsung ambil Pak. Langsung ambil pakai alatnya, kita periksakan ke laborat. Ini apa? Ganas, jinak. Nah, gitu Pak. Oke, Ya, Pak, ya. Oke. Turun. Oke, Pak. Baik, dokter. Ini masih ada pertanyaan lagi apa masih boleh dilanjut, dokter? Boleh, enggak apa-apa, Mbak. Mungkin sampai jam 1:30 kurang aja, enggak apa-apa. Iya, dokter. Ini masih ada 2 pertanyaan, dokter. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Embun Cantik, dokter. Ini kalau misalnya sulit BAB, lalu obatnya dimasukkan lewat dubur, kalau sering apa beresiko, Dok? Nah, ini tapi Ibu Embun tidak menyebutkan obatnya obat apa ini, dokter. Mungkin Saya asumsinya mungkin ini ya, pencahar ya, mungkin seperti Dulcolax-Supo gitu ya kali ya. Dulcolax-Supo atau mungkin ya kalau Microlax mungkin ya seperti itu. Yang menimbulkan resiko itu mungkin iritasinya. Jadi kalau kita memasukkan Dulcolax, misalnya dia BAB ya, bisa BAB. Kalau itu berkali-kali gitu ya, kayak Microlax itu kan ujungnya plastik ya. Itu lebih ke arah iritasi aja sih, memicu iritasi, nanti ujung-ujungnya visura ani malah. Jadi kayak ada cracking gitu, retak begitu. Ya. Kalau yang ke lain-lain, yang bahaya ke lain-lain enggak sih, enggak. Berarti kalau obat pencahar memang ini ya dokter ya, tidak boleh sering-sering ya dokter kalau ini lewat di Seharusnya dubur. tidak boleh. Jadi obat-obat seperti itu bekerjanya macam-macam. Ada yang memang dia mengganggu penyerapan airnya. Jadi airnya tidak diserap, jadi kotorannya lembek gitu ya. Itu satu. Yang kedua ada yang dia mempercepat transitnya. Jadi ususnya dibuat kontraksi terus. Biasanya orangnya mules. Ya, dibuat kontraksi terus jadi cepet, lewatnya cepet. Nggak sempat diserap airnya, lewatnya cepet langsung mencret gitu ya, langsung cair BAB-nya. Ada lagi yang dia memang semacam zatnya itu memang semacam kalau misalnya dia tercampur dengan feses, dia memang melunakkan gitu. Ya, itu ada macam-macam. Jadi yang dimaksud ibu ini yang mana sebenarnya ya? Kalau misalnya yang dimaksud benar tadi Dulcolax-Supo sama Microlax itu, ya itu tidak menimbulkan masalah bermakna kecuali iritasi mungkin kalau sering-sering. Itu aja. Ya. Ya, baik dokter, sepertinya sudah jelas ya dokter untuk pertanyaan yang itu tadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir nih dokter. Ini dari Ibu Dwi sepertinya. Jadi ini masalah mitos sepertinya dokter, mitos atau fakta. Kalau penyakit wasir itu apa penyakit turunan ya dokter? Turunan itu jadi gini, penyakit itu memang kita bisa ngomong mungkin ada faktor keturunan, tapi faktor keturunannya bukan wasirnya. Faktor keturunannya adalah kualitas pembuluh darahnya. Jadi masing-masing orang itu memang kalau mereka mendapatkan suatu penyakit harus dilihat dasarnya ya. Misalnya kalau wasir ini kan dia ada kelainan memang di pembuluh darah baliknya, pembuluh darah venanya. Nah, kualitas pembuluh darah ini tadi ya diturunkan memang dari bapak ibu orang tua kita, dari moyangnya kita memang diturunkan kualitas pembuluh darah ini. Kualitas pembuluh darah yang fragile, kualitas pembuluh darah yang oke, itu memang diturunkan. Tapi keturunan sendiri dalam terbentuknya suatu penyakit itu cuma menyumbang kurang dari 5%. Jadi kita tidak bisa menyalahkan faktor keturunan sepenuhnya ya. Ya, memang bisa jadi, tapi itu cuma nyumbang kurang dari 5% dalam terbentuknya suatu penyakit. Sisanya lifestyle. Gitu. Berarti memang selalu bisa dicegah dengan lifestyle ya, dokter ya. Seharusnya bisa dicegah. Baik. Ya, seharusnya bisa dicegah. Seharusnya. Sebaiknya memang dicegah gitu. Ya.
Baik, dokter. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya, dokter. Ya, Oke. terima kasih dokter atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat Siap. hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya tapi waktunya sudah habis ya dokter, mungkin bisa konsultasi langsung ya dokter ke Nggak dokter terasa sudah Ajeng 1:30 spesialis ya. bedah. Nggih dokter. Bisa langsung ke dokter Ajeng spesialis bedah nggih.